Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qala in'ikasun wa ta'ammulun. In'ikasun wa ta'ammulun, cerminan atau refleksi, wa ta'ammul, dan renungan. Di setiap pembahasan masih ada in'ikasnya, cerminannya, refleksinya terhadap apa yang sudah kita lakukan, apakah apa yang sudah kita pelajari, apakah kita sudah melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Dan sebab itu kalau diterjemah i'ikasun wa ta'ammulun, kalau sudah diterjemah jangan diterjemah lagi. Hal tufakir qabla al-hadith, hal apakah tufakir, kamu berpikir, qabla al-hadith, sebelum al-hadith, berbicara, litadmana, untuk menjamin, anna kalamaka nafi'un, sesungguhnya perkataanmu atau omonganmu nafi', bermanfaat, wa mudhillillah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, hal yaqisu madharuka, apakah yaqisu mencerminkan, madharuka, penampilanmu, wa tasawwufatuka, dan perilaku-perilakumu, waqar rajulil muslim, waqar, kewibawaan, rajul, laki-laki, muslim, yang muslim, wa quwwatahu, dan kekuatannya. Ketiga, hal tuhafiru ala hududit tawazun, apakah tuhafiru, kamu menjaga, ala, atas hudud, batasan-batasan, at-tawazun, keseimbangan, fi, di dalam, atau pada, fi ta'amul, berinteraksi, ma'al akharin, bersama orang-orang. Sebagaimana penjelasannya kemarin, bagaimana kita sebagai santri, di samping kita berbaur dengan orang lain, kita juga harus memiliki batasan-batasan. Dan ingat, di sini dikatakan pertama, apakah kamu berpikir sebelum berbicara? Kenapa kita harus berpikir sebelum berbicara? Karena banyak orang menyesal gara-gara omongannya. Oleh sebab itu, ulama mengatakan al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lisan itu jirmuhu shagir, bentuknya kecil, wa jurmuhu kabir, tapi kriminalitasnya, bahaya negatifnya kabir, sangat besar. Itu lisan. Al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir, bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Oleh sebab itu sampai-sampai dikatakan oleh Luqmanul Hakim, seandainya ngomong itu dari perak adalah nilainya perak, maka diam itu adalah emas, dan tidak akan pernah rugi orang yang diam. Kenapa? Karena kita untuk menjamin apakah omongan kita itu bermanfaat atau tidak. Apakah omongan kita itu menyakiti orang atau tidak. Apakah menyinggung orang atau tidak. Apa yang kita pikirkan, yang jadi tolak ukurnya adalah apakah omongan kita ini orang sukai atau orang tidak sukai. Dari mana kita tahu? Dari kita sendiri.
Apakah kita senang diolok? Enggak, jangan olok orang. Apakah kita senang dicaci? Enggak, jangan caci orang. Apakah kita senang dipuji dan lain sebagainya? Kalau senang puji orang dan lain sebagainya. Jadinya ukurannya apa yang kita tidak senangi ketika dikatakan, jangan katakan hal tersebut kepada orang lain. Dia mencaci, dia mengolok, tapi ketika diolok dia tidak mau, tidak menerima. Oleh sebab itu, tufakir, pikirkan sebelum kita berbicara. Oleh sebab itu kalau kita lihat di anggota tubuh ini, lisan ini tempatnya di mana? Di dalam mulut. Mulut itu penjagaannya ada bibir dulu, ada gigi dulu, baru ada lisan. Saking bahayanya lisan ini, Allah ciptakan mulut, bibir sebagai pengawalnya. Coba lihat mata, mata ada penutupnya ada. Biar ditutup ketika melihat sesuatu yang haram. Tapi lihat telinga, telinga nggak ada penutupnya. Kenapa? Karena memang kita dianjurkan untuk banyak mendengar daripada banyak berbicara. Paham? Kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak mendengar daripada berbicara. Oleh sebab itu, apa yang kita omongkan harus kita pikirkan apakah bermanfaat atau apakah Allah ridho atau tidak. Karena setiap yang kita lakukan, yang kita berbuat dan yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, apakah penampilan kita mencerminkan penampilan kita dan tindak tanduk kita, perilaku kita mencerminkan kita ini adalah seorang laki-laki muslim, lebih-lebih seorang penghafal Al-Quran. Karena penting, yang namanya muslim itu penting. Karena apa yang ada di luar itu biasanya mencerminkan apa yang ada di dalam. Sampai Syekh kita berkata, lisan mil'aqatul qalbi. Apa mil'aqah? Sendok. Lisan ini sendoknya hati. Artinya apa? Kalau kita sendok nasi yang keluar nasi. Kalau kita sendok lauk yang keluar lauk. Sama. Apa yang ada di dalam hati akan tercerminkan lewat lisan. Kalau lisannya kotor, hatinya kotor. Kalau lisannya lembut, hatinya lembut. Kenapa? Karena lisan ini adalah mil'aqatul qalbi. Dia menjadi sendoknya hati, artinya yang mengungkapkan sesuatu yang hati itu dari lisan. Sama juga di samping lisan, penampilan. Karena penampilan juga penting lebih di zaman sekarang. Seperti yang dijelaskan kemarin, penampilan bisa juga menjaga kita dari namanya kemaksiatan. Kalau kita keluar, siapa yang kita menghafal Al-Quran? Gak ada. Mau pakai celana pendek, baju pendek, mau pakai semuanya dan sebagainya, gak ada orang yang kita menghafal Al-Quran. Dan mungkin kita bisa jadi semena-mena di luar. Tapi ketika kita pakai peci, ketika kita pakai takwa dan sebagainya, walaupun kita tidak menghafal Al-Quran, baju tersebut, peci tersebut, gamis tersebut akan menjaga kita. Dari apa? Dari kemungkaran dan kemaksiatan. Di samping dapat pahala menggunakan sunnah, itu juga akan menjaga kita. Terus yang terakhir, hal muhafiz, apakah kamu jaga batasan-batasan dalam keseimbangan? Boleh bergaul, cuma ada batasan. Waktu sholat. Diajak yang haram, jangan mau. Teman tetap teman, tapi agama nomor satu. Main tetap main, agama nomor satu. Loyalitas, toleransi tetap, tapi tetap ridho Allah nomor satu. Kenapa ridho Allah nomor satu? Karena sebelum kita hadir, kita ini akan tiada. Kita akan kembali kepada siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kita akan ditanya sama Allah semua kita tanpa terkecuali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertanggungjawabkan mata kita lihat apa, omongan kita, mulut kita ngomong apa, semua anggota tubuh apa yang sudah kita lakukan, semua akan ditanya. Yang berbuat aja siapa? Allah.
Dan yang akan memberikan ganjaran siapa? Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Manusia tidak akan memberikan manfaat kepada kita sedikit pun. Oleh sebab itu, yang menjadi tolak ukur kehidupan adalah bukan ridhonya manusia, tapi ridhonya Allah. Dan dikatakan ghayatun nas, ghayatun nas apa? Ridhon nas ghayatun la tutrak. Ridhon nas ghayatun la tutrak. Ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak bisa diraih. Ridhon nas ghayatun la tutrak. Ridhonya manusia, senangnya manusia sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil diraih. Terus al-babur rabi, kita lanjutkan sekarang ke pelajaran yang keempat. Al-hafidhu, seorang penghafal atau seorang penjaga, wa adabuhu, dan adat-adatnya, fil inayati, di dalam menjaga bil lisani, menjaga lisan. Al-faslul awwalu, pasal pertama, as-sidqu, jujur, fil qawli wal amali, di dalam berkata dan berbicara. Di dalam berkata dan berbicara. Ya Badiyal hafiz, atau ya Badiyal hafiz, wahai anak-anakku, innal lisana amanatun, sesungguhnya lisan itu adalah amanatun, amanah. Wa kullu kalimatin, dan setiap kalimatin, kalimat takhruju, yang keluar, minhu, dari lisan, tuktabu, setiap yang keluar dari lisan akan ditulis. Wa status al-anha, apa dia status al-anha? Dan akan ditanya yaumal qiyamah. Ditanyanya bukan di dunia, tapi ditanya di hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, ma yalfidu, tidak ada suatu lafaz yang dilafazkan bil qawli, dari perkataan, atau ma yalfidu, tidak ada suatu ucapan yang diucapkan bil qawli, dari perkataan, illa, kecuali ladaihi, di sisinya, raqibun atidun, ada malaikat yang mengawasi raqib sama atid, baik buruk perkataan yang kita omongkan. Makanya bagaimana caranya biar kita tidak terjerumus? Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Lebih-lebih bulan Rabiul Awal sekarang, bulan kelahirannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca tahlil, zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menggibah, kita tidak mengolok, kita tidak mengejek, dan kita tidak berbuat sesuatu yang negatif bagi kita dan bagi orang lain. Inna sidqa zinatul mu'min, sesungguhnya sidqa, apa sidik? Jujur, zinah, hiasan al-mu'min, orang-orang yang beriman. Wa bihi, dan dengan sidik itu, dengan jujur itu, tartafi'ul manazilu, tartafi itu naik, manazil kedudukan, tartafi naik, manazil kedudukan. Indallah, di sisi Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bis sidqi, kalian wajib berkata jujur, kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu yahdi, menunjukkan atau menuntun, ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan birra, kebaikan, yahdi, menunjukkan atau menuntun, ilal jannah, ke surga. Idza kunta hafizan, apabila kunta, kamu, hafizan, menghafal, li kitabillah, kitabnya Allah atau Al-Quran,
Fasliku maka jujur laisa bukan mujarrada khiyarin sekedar pilihan, mujarrad hanya atau sekedar pilihan, bal akan tetapi huwa jujur dia itu artinya jujur wajib alaika atasmu. Ija'al jadikanlah hadithaka omonganmu atau bicaramu shadiqan jujur benar daiman selalu. Li'anal kalimata karena kalimat al-kalimah yang bohong qad terkadang tahdim merobohkan atau menghancurkan hadama yadimu menghancurkan atau merobohkan kulla semua setiap apa-apa banaitahu yang kamu bangun. Idza apabila atau jika wa'adta kamu berjanji, idza apabila wa'adta kamu berjanji bi syai'in dengan sesuatu fa'aufi maka aufi tepatilah bi dengan sesuatu tersebut mahma kana walaupun sohban walaupun sulit. Li'annal mu'mina karena orang mukmin la tidak yukhlifu melanggar wa'dahu janjinya. Tadakkar ingatlah anna sidqa sesungguhnya jujur itu fil qawli di dalam perkataan wal amali di dalam perbuatan yaj'alullah menjadikan Allah yuhibbuka mencintaimu. Jujur di dalam perkataan dan perbuatan menjadikan Allah mencintaimu. Wa yaj'alun nas dan menjadikan manusia yatiquna bika mempercayaimu. Di sini bagaimana kita hatta walaupun kita itu gak menghafal Al-Quran, yang namanya jujur berkata benar itu adalah harga mati. Walaupun kita katanya bahwa karena sopan, walaupun sulit. Kenapa? Karena orang yang bohong sekali pasti akan berbohong kedua kalinya. Orang yang berbohong kedua kali akan berbohong ketiga kalinya. Ya kan, orang yang sering berbohong awalnya berbohongnya cuma sekali. Walaupun sulit, antum hafal belum berdiri. Antum siapa yang tidak berbicara bahasa Arab hari ini berdiri. Kalau benar tidak berbicara bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika kita jujur, walaupun sobat, walaupun sulit, itu akan menyadarkan diri kita untuk sadar. Hari ini ditanya, siapa yang berbicara bahasa Arab? Karena gengsi, karena takut, karena sombong, dan lain sebagainya, gak ada yang mau berdiri. Entah itu akan menjadi terus kebiasaan jadi orang yang bohong. Tapi ketika kita jujur dengan diri kita, ketika ditanya siapa yang tidak berbicara bahasa Arab, saya Ustaz, dia berdiri, apa yang terjadi? Dia akan sadar dan tahu tanggung jawabnya, dan dia akan mulai mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Kenapa? Karena ntar akan ditanya lagi.
Siapa yang sudah hafal? Siapa yang belum hafal? Siapa yang sudah berusaha? Siapa yang belum berusaha? Remeh memang, tapi dampaknya sangatlah besar. Apa dampaknya? Ketika orang bohong sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama keterbiasaan, lama-lama terbiasa. Dan ingat dikatakan di sini dalam Quran, yang orang-orang yang bohong di halaman selanjutnya, illa wa yastari kalimat ladina la yu'minuna bi ayatillah. Yang berbuat bohong itu termasuk adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bohong, apa yang terjadi? Orang tidak akan percaya lagi sama kita. Walaupun kita jujur untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Oleh sebab itu, jangan salahkan orang tidak percaya sama kita, tapi pertanyakanlah diri kita, apakah kita cocok untuk dipercayai. Jangan salahkan orang meninggalkan kita, tapi tanyakanlah diri kita, apakah kita cocok untuk dipertahankan. Jangan salahkan orang membenci kita, tapi tanyakanlah diri kita, apakah kita cocok untuk dicintai. Jangan tanyakan orang pelit sama kita, tapi tanyakanlah diri kita, apakah kita cocok untuk diberi. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan fokus untuk memperbaiki diri, bukan menyalahkan orang lain. Fokus kita apa? Memperbaiki diri. Apakah kita pantas? Apakah kita cocok? Mungkin karena kita sering bohong, teman gak mau dekat sama kita. Sering ngolong, sering menjanji, teman gak mau dekat sama kita. Bukan hanya di pondok, lebih-lebih di masyarakat. Di masyarakat sangat sensitif. Lebih-lebih kita menghafal gerak-gerik, tindak tanduk, perkataan, perbuatan, semua dinilai. Semua dinilai. Oleh sebab itu, kenapa? Karena yang kita bawa adalah Al-Quran. Lebih-lebih di dalam omongan, ngomong kotor nggak boleh. Jauhkan, hindari. Jangan sekali-kali belajar. Kalau bohong apalagi. Jika kita sudah membohongi orang, kepercayaan orang akan hilang. Walaupun kita untuk kedua, ketiga kalinya kita jujur. Ingat yang namanya kepercayaan itu bagaikan kaca. Kalau sudah pecah, sulit untuk disatukan. Walaupun bisa disatukan kaca itu, tapi tetap cerminannya. Kalau kita kaca bercermin sama cermin atau kaca yang berpecah, tetap hasilnya kurang sempurna. Orang kalau sudah percaya sekali, tidak akan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Allah sudah kasih kesempatan, kasih kesehatan, kasih akal, kasih umur, tapi disia-siakan dalam kemaksiatan, disia-siakan dalam kemalasan. Allah tidak akan memberikan. Allah akan memberikan. Cuma ketika kita melalaikan lagi, ketika kita menyanyikan lagi, setiap amanah yang Allah berikan akan menjadi tanggung jawab yang besar di sisinya. Oleh sebab itu, kita harus jujur dan kita ketika ngomong harus berpikir apakah ini bermanfaat untuk kita atau untuk orang lain. Terus selanjutnya, al-imtina'u 'anil kadhibi waz-zur. Al-imtina' menjauhi diri, 'anil kadhib dari berbohong. Waz-zur, zur itu artinya palsu, tapi maksudnya di sini adalah sumpah palsu. Al-imtina' menjauhkan diri, 'anil kadhibi atau 'anil kadhibi. Waz-zur, zur artinya kesaksian palsu. Zur itu palsu. Coba bahasa di sini adalah kesaksian palsu. Al-kadhibu laisa faqat khati'atan. Bohong itu bukan hanya sekedar khati'ah, kesalahan. Bohong itu bukan hanya sekedar salah, bal huwa maradun, akan tetapi huwa dia apa? Bohong. Maradun, penyakit. Yufsidul quluba, aksada yufsidu, yang merusak qulub, hati. Wa yudfi'u, dan atau yudfi'u apa? Mematikan nur, nurul iman, cahaya
keimanan. Iman itu sumber segala kekuatan. Iman sumber segala kesuksesan. Tapi iman itu akan sirna ketika kita tidak bisa menjaga mulut atau lisan. Apabila aradta kamu mau atau ingin ayakuna Al-Quran menjadi Al-Quran itu menjadi syafi'aka, penolongmu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fajtanib, maka jauhilah al-kadhib, yang namanya bohong, wazur, dan kesaksian palsu. Li'annahuma, karena yang dua itu, apa itu? Al-kadhib, bohong, wazur, dan kesaksian palsu, yub'idanik, menjauhkanmu, an rahmatillah, menjauhkanmu dari rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ab'ada yub'idu. Yub'idanak, menjauhkan kamu an rahmatillah, dari rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yaftaril kadhiba, hanya yaftari, membuat-buat atau mengada-ngada, al-kadhiba, bohong, alladzina, orang-orang la yu'minuna, yang la yu'minun, tidak beriman, bi'ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan ketika belajar itu ada adabnya. Salah satu adab kita belajar, mau paham, mau hafal, mau sudah mendengar 1000 kali, tetap fokus pada pelajaran. Mau ada tsunami, mau ada gempa, fokusnya kepada pelajaran. Karena ingat, ilmu itu mulia. Dan ketika engkau lakukan semuanya, jangan antum lihat kiri, jangan lihat kanan. Walaupun ditanya sama teman, entah. Kita kalau kita kasih jadi contoh, sekarang Putra ngomong sama Sidik. Putra ngomong, tapi Sidik gak dengar dan Sidik gak melihat. Kira-kira gimana hatinya Putra? Atau gak ngomong sama orang, coba mukanya dibuang atau menghadap ke belakang. Paham? Biarin, jangan lihat kucing. Karena suruh kucingnya belajar. Udah ada bilang, ada tsunami, ada macam, fokus pelajaran. Bukan karena di depan ada Ustaz SBY, kita lagi belajar. Atau indah bayar cari galiba, itu Al-Quran. Alaikum bisidqi, itu hadis. Mulai menghormati. Kita sebagai manusia, kita ini hina, kita ini rendah, kita aja nggak mau direndahkan. Kita sebagai manusia yang sering bermaksiat, kita aja masih mau dihormati. Kita aja sebagai manusia yang rendah, yang hina, mau dipuji. Kita sebagai manusia yang tidak sadar diri, yang banyak pelanggarannya, yang banyak maksiatnya, masih punya harga diri. Apalagi ini ilmu, dia akan mulia, akan tetap mulia. Apalagi dia ilmu, apalagi Al-Quran, apalagi hadis. Dan bilang mau tsunami, mau banjir, mau apa yang terjadi, fokus ke belajar. Coba dengan orang yang fokus belajar pasti fokus ke masa depannya. Tapi kalau dia lihat kiri, dia lihat kanan dan sebagainya, jangan terus kiri kanan. Hatta teman-teman nanya, biarin. Ntar nanya selesai daras, ada 23 jam nanya gak apa-apa. Tapi waktu daras fokus ke pemahaman. Antum tulis, antum catat, antum kasih hal kaki.
Kenapa kita baca pakai harokat? Biar diharokati. Kenapa dibaca per kata? Biar antum kasih terjemah mufadat dia. Paham? Ilmu itu mulia, dan sampai kapanpun ilmu akan mulia. Kita belum tentu mulia. Zatiyahnya ilmu itu sudah mulia dari itu. Makanya Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu apapun. Ijtanib al-kadhiba, ijtanib jauhilah al-kadhib, kebohongan, mahma walaupun kana al-mawqif, mahma walaupun kana al-mawqif, sikap atau keadaan atau posisi soban sulit. Ijtanib jauhilah al-kadhib, kebohongan, mahma walaupun kana al-mawqif soban, walaupun sikap atau keadaan itu sulit. Dimanapun keadaannya tetap jauhi yang namanya bohong, walaupun membahayakan diri saja. Ya kecuali kita mau dibunuh atau kita akan mati, dari sana mulai, atau keselamatan orang itu lain, beda bahasanya. Li'anal haqiqata, karena kebenaran, tunjika daiman, menyelamatkanmu daiman selalu. La tashhad, jangan bersaksi, syahadat zurin, kesaksian palsu, hatta sampai, lau walaupun, kana walaupun kesaksian, disolihin untuk kepentingan, mantuhib dimaslahati, disolihin dimaslahati, mantuhib disolihin, mantuhib solih orang yang baik, walaupun untuk kemaslahatan kebaikan orang yang kamu cintai. Tetap ketika kita disuruh bersaksi untuk orang yang kita cintai atau untuk kepentingan yang kita cintai, tetap tidak boleh yang namanya bersaksi bohong. Dan Allah Taala, karena Allah berfirman, wajtanibu qaula zur, jauhilah perkataan palsu. Ya bunayya, wahai anakku, al-kadhibu, bohong itu, kadzulam, seperti zulam, kegelapan, alladzi yang yungti, menutupi, al-qalba, hati, yungti, menutupi al-qalba, hati. Amma sidqu, adapun jujur, benar, fahuwa, dia, maka dia benar itu, an-nur, cahaya, alladzi yang yudhibu, menyinari atau menerangi, hayataka, hidupmu, la, jangan, tadak, membiarkan, lisanaka, lisanmu, yang tipu, mengucapkan, la, jangan, la tadak, jangan membiarkan, tadak, kamu membiarkan, lisanaka, lisanmu, yang tipu, mengucapkan, bima, dengan apa-apa, la, dengan apa, la, yang tidak yurdillah, Allah ridhoi. Jangan biarkan lisanmu mengucapkan dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Li'anna, karena sesungguhnya, kulla kalimatin, setiap kalimat, setiap perkataan, tuktabu, ditulis, wa kulla kidbatin, dan setiap kebohongan, satu hasabu, akan dihisab atau akan dihitung, alaiha, atasnya, atas kebohongan tersebut. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. At-tafkiru, berpikir atau memikirkan, fi, di dalam, atau fi, pada,
Atharil kalami, dampak atau bekas. Athar, bekas atau dampak. Atharil kalami, dampak omongan. Qabla qawli, berpikir pada dampak atau bekas perkataan atau omongan qabla, sebelum qawli, sebelum berbicara atau sebelum mengucapkannya. Ya bunayya, wahai anakku, al-kalimatul lati, al-kalimatu, perkataan, allati yang takhruju, keluar, bika, darimu, laha, al-kalimatu laha, dia punya asarun, bekas atau pengaruh atau dampak. Asar itu artinya pengaruh, bekas atau dampak. Azimun, yang besar. Al-kalimatul lati takhruju bika, kalimat perkataan yang keluar dari ulah, yang punya asarun, bekas atau dampak azimun, yang besar. Faqad, maka qad, terkadang. Qad masuk kepada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari artinya sungguh. Faqad tudawi, kadang-kadang tudawi, perkataan tersebut mengobati. Tudawi, mengobati. Qalban, hati. Jarihan, yang terluka. Au tajrahu, atau tajrahu, melukai. Qalban, hati. Bari'a, bari itu yang tidak bersalah. Tadzakkar, ingatlah. Daiman, selalu. Annal kalimata, sesungguhnya kalimat perkataan, at-thayyibata, yang baik, yang bagus, shadaqatun, adalah sedekah. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus yang kita katakan adalah sedekah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Al-kalimatu thayyibatu, perkataan yang baik, shadaqatun, adalah sedekah. Qabla an tatahaddatsa, qabla, sebelum an tatahaddatsa, kamu berbicara. Tahaddatsa, takallama, sama. Tahaddatsa, yatahaddatsu, takallama, takallama. Qabla, sebelum an tatahaddatsa, kamu berbicara atau kamu ngomong. Is'al nafsaka, is'al nafsaka, tanyalah nafsaka, dirimu. Hal, apakah hadal kalamu yurdillah, apakah perkataan ini yurdillah, membuat Allah ridha, menjadikan Allah ridha. Hal yanfa'u, apakah yanfa'u, bermanfaat. Man yasma'u, man, orang. Yasma'u, yang mendengarnya. Hal yanfa'u, apakah bermanfaat. Man, orang. Yasma'u, yang mendengarnya. Idza sya'urta bil ghadabi, idza, apabila, sya'urta, kamu merasa, bil ghadabi, dengan marah, usbut, diamlah, usbut, diamlah, hatta tahda, sehingga tahda, kamu tenang. Li'anna kalimata, karena perkataan, fi, pada, atau di, lahzati ghadabin, lahzah itu apa, lahzah? Sebentar, ghadab. Ngomong ketika kita marah, fi lahzati ghadabin, karena perkataan fi lahzah, pada marah yang sebentar. Qad, terkadang, tufsidu, apa tufsidu, merusak, ma, apa-apa, la yuslahu, apa-apa yang tidak bisa diperbaiki. Ada orang temenan lama tapi gara-gara perkataan dia pecah.
Qala ahadus sholihin, qala berkata ahadu satu as-sholihin, salah seorang sholih. Al-kalamu sahbun, perkataan itu adalah anak pada. Sahbun adalah anak pada. Al-kalamu sahbun. Fa'in adalah tahu, fa'in maka in jika atau apabila adalah tahu kamu melepaskannya duna tanpa tafkir, duna tanpa tafkir berpikir, kon terkadang yusibu mengenai qalban hati, la tidak, tasbatiru kamu tidak bisa, la tasbati kamu tidak bisa, islahahu memperbaikinya. Seorang orang harus mencegah dirinya dari berbohong. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man yawman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi amman lahul jannah. Orang yang menjamin ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua jenggotnya atau rahangnya, artinya mulut. Barang siapa yang menjamin itu Rasulullah. Wa man yaqman lima baina lahi wa ma baina rijlaihi, ma apa baina di antara rijlaihi, dua kakinya, artinya kemaluannya. Amman lahul jannah, maka saya akan menjadi surga. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua rahangnya, artinya barang siapa yang bisa menjamin lisannya dan yang menjamin kemaluannya, kata Rasulullah, alman lahul jannah, maka saya yang akan menjamin dia untuk surga. Apa itu? Lisan. Apa itu? Kemaluan. Ada dua. Yang bisa menjaga yang dua ini akan dijamin. Kenapa? Karena banyak orang tergelincir, terpeleset, jatuh gara-gara lisan. Banyak orang amal perbuatan baiknya hancur, gugur gara-gara lisan. Gara-gara tidak pernah menjaga perkataannya dan tidak menjaga kemaluannya. Oleh sebab itu, karena saking beratnya, Rasulullah beliau bersabda, para siapa yang menjamin lisan dan kemaluannya, maka Rasulullah akan menjamin juga surga untuknya. Lebih-lebih seorang santri. Kalau ini pembahasan umum. Apalagi kita sebagai santri, penghafal Al-Quran, membawa kalamu, bukan hanya bisa menjaga, bukan hanya bisa melawan, juga harus menjadi yang bermanfaat. Perkataan kita bukan hanya dijaga, tapi perkataan kita juga harus memberikan efek manfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Perbanyaklah diam. Kalau nggak diam, perbanyak istighfar. Kalau ingin terus perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tahmid. Kalau nggak bisa, perbanyak Al-Quran, lafal. Kalau nggak lafal, murojaah. Oleh sebab itu, kenapa amalan kita ini banyak banget, ada zikir, ada baca tasbih, ada baca istighfar, ada baca sholawat, ada baca Al-Quran. Karena Allah tahu kita ini orang manusia ini cepat bosan. Kalau cepat bosan, ada banyak opsi pilihannya. Silakan bagi kita yang bosan capek baca tasbih, silakan baca tahlil, membaca la ilaha illallah. Tahlil halal la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, tasbih subhanallah, terus takbir, baca Allahu Akbar, baca alhamdulillah. Sudah banyak kita baca itu, baca bismillah. Sudah banyak kita baca sholawat,
Sudah banyak yang kita baca Al-Quran dan sebagainya. Yang penting jangan sampai mulut kita sibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih-lebih negatif, lebih-lebih yang paling memudaratkan di dalam berbicara selain berbohong adalah ghibah, Makanya itu saya banyak di akhirat itu banyak orang yang dulu gajinya rajin, Al-Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin. Ketika datang di yaumil qiyamah, enggak punya apa-apa. Kenapa? Karena amal perbuatan baiknya sudah diambil oleh orang yang dulu mereka gibahi, oleh mereka yang dulu mereka zalimi. Kita pukul orang termasuk kita caci orang, kita hina orang. Besok ketika di yaumil qiyamah, semua orang menuntut, ya Allah dia sudah pukul saya, dia sudah ngambil punya saya, dia sudah menggibah saya, dia sudah mengejek saya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikannya akan diambil. Seandainya kebaikannya sudah habis, keburukan orang yang kita gibahi, yang kita zolimi akan dipindah kepada orang tersebut. Oleh sebab itu, jagalah perkataan, jagalah perbuatan. Bagaimana caranya? Sibukkanlah diri kita dengan ibadah, dengan zikir, dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Karena yang namanya lisan itu sangat besar dampaknya. Rumah tangga bisa hancur karena lisan. Adik kakak bisa berantem karena lisan. Orang pertemanan setia dari dulu bareng makan bareng di kamar bareng cuci bareng bisa hancur gara-gara lisan. Semuanya dengan lisan. Dan kita juga bisa membahagiakan orang dengan lisan. Minimal ketika kita tidak memberi, kita bisa menjadi mereka dengan ucapannya yang baik. Makanya dikatakan ketika yang terluka adalah jasad kita, tubuh kita, apa katanya? Obat bisa dicari. Tapi yang terluka adalah hati, kemana obat harus dicari. Kenapa? Karena masalah hati itu masalah besar. Oleh sebab itu, jagalah ucapan, jagalah perbuatan. Bagaimana caranya? Tanam mindset apapun yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan itu akan bernilai sholat. Oleh sebab itu kita dimotivasi dengan sebuah apa motivasinya? Al kalimatu thayyibatu shadaqatu. Kalimat perkataan yang baik itu adalah sedekah. Bagi kita yang belum bisa bersedekah dengan uang, bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa bersedekah dengan uang, tidak bisa bersedekah dengan perkataan yang baik, bersedekahlah dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak tasbih, dengan memperbanyak sholat duha, dan memperbanyak sholat sunnah yang lain. Karena yang namanya sedekah, dan apa sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal adalah mengajarkan ilmu. Apa? Mengajarkan ilmu. Itu sedekah yang paling afdal. Kenapa? Karena harta akan sirna. Kebaikan apapun kita kasih orang makan mungkin cuma bisa kenyang cuma sekali. Besoknya pasti lapar. Kita buatin rumah mungkin setahun, 10 tahun, 50 tahun akan roboh. Tapi kalau kita mengajarkan ilmu, kita mengajarkan Al-Fatihah kepada adik kita, kepada keluarga kita, Al-Fatihah mereka baca 17 kali setiap sholat. Kita mengajarkan sholat setiap hari, mereka sholat 5 kali. Kita mengajarkan ilmu itu mereka lakukan setiap hari. Makanya tidak baca itu ada bertawakal bil salah satunya ilmu yutafa'u adalah ilmu yang bermanfaat. Gak punya uang apa-apa, gak bisa
bisa bersedekah dengan sesuatu tidak apa-apa, tapi bersedekah dengan ilmu. Ilmu itu sebaik-baik sedekah, lebih-lebih kepada adik kita, kakak kita, keluarga kita. Baca, ajari mereka baca Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah itu rukun dari sholat. Kalau nggak sah sholat rukunnya, Fatihah aja nggak sah sholat. Dan dua Al-Fatihah mereka baca setiap hari berapa kali? 17 kali. Artinya setiap mereka sholat, kalau kita yang baca mereka Al-Fatihah, kita juga mendapat bagian pahalanya. Oleh sebab itu, di samping kita belajar, kita harus tawarkan biasa dalam diri kita untuk mengajar. Karena itu adalah ladang pahala, ladang pahala, ladang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita mau Allah akan kasih. Kalau Allah ridho, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun kita tidak punya harta, tapi orang yang punya dunia, orang yang punya akhirat, orang yang punya surga, orang yang punya neraka, ridho sama kita. Jadi kesimpulannya, seorang menghafal Al-Quran harus berkata jujur, walaupun itu berat. Tidak boleh bohong, walaupun itu menyelamatkan. Menyibukkan perkataannya, omongannya dengan zikir kepada Allah. Tidak boleh mencaci, tidak boleh ngomong, dan tidak boleh menggibah apalagi. Artinya fokus dengan hafalan Al-Quran, fokus dengan murojaah. Boleh bermain tapi ada batasannya. Boleh berinteraksi tapi ada batasannya. Bukan yang penting kita bersenang, tapi yang penting Allah ridho. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Tadi tadi salah tadi.